warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Risa Nova dari jurusan Psikologi Fakultas Psikologi Universitas Islam Riau semester 3. Sebelumnya, aku ingin berterima kasih karena sudah bersedia menjadi subjek aku dalam tugas wawancara ini, yaitu berjudul Kecemasan Interpersonal Mahasiswa di Lingkungan Teman Sebaya. Sebelum kita masuk sesi pertanyaan, boleh dong perkenalkan dirinya? Perkenalkan, nama aku Zaki Jana Prasetya Majid, asal Pekanbaru, dari Universitas Islam Riau, jurusan hukum. Makasih ya udah bersedia menjadi subjek dalam wawancara ini. Oke, sama-sama. Baiklah, kita langsung masuk ke sesi wawancara aja ya. Iya. Pertanyaannya yang pertama, apakah kamu pernah merasa khawatir teman-temanmu tidak menyukai kamu? Pernah sih. Apalagi kalau lagi ngerasa nggak percaya diri. Oke, selanjutnya, bagaimana perasaanmu ketika berada di kelompok baru atau diskusi kelompok? Aku ya awalnya kayak agak-agak ragu gitu sih, deg-degan. Tapi kan karena udah lama-lama ya jadi biasa aja. Oke, pertanyaan selanjutnya yaitu apakah kamu sering takut dikritik atau diabaikan oleh teman sekelas? Kadang aku takut juga, soalnya kan kayak aku suka mikir berlebihan gitu. Oke, pertanyaan selanjutnya, bagaimana reaksimu jika teman tidak membalas pesan atau ajakan kamu? Biasanya kayak langsung kepikiran gitu ya, karena kayak aku mikirnya tuh aku tuh salahnya apa ya gitu ya, salahnya di mana gitu. Terus ya tapi akhir-akhirnya aku coba-coba gitu untuk positive thinking. Oke, selanjutnya, pernahkah kamu merasa cemas saat harus menyampaikan pendapat di depan teman-teman kamu? Ya aku pernah sih merasa cemas gitu. Dibilang sering juga enggak, karena aku tuh deg-degan, takut salah ngomong sama mereka. Oke, pertanyaan selanjutnya, apakah kamu merasa sulit membuka perasaan kamu kepada teman-teman kamu? Aku sih agak susah, karena takutnya nanti mereka tuh kayak gak dengerin gitu, karena mereka anggap itu tuh lebay. Oke, selanjutnya, bagaimana kamu menanggapi teman yang ingin berbicara lebih personal? Kalau itu sih aku dengerin, karena ya aku tuh cuma kadang bingung gitu, kayak harus ngerespon gimana, kayak ngejawabnya gitulah, aku kayak takut gitu. Oke, pertanyaan selanjutnya, apakah kamu cenderung menjaga jarak dengan teman yang dekat secara emosional? Iya, kadang aku jaga jarak aja biar nggak terlalu bergantung sama orang, karena kan orang yang sifatnya emosional itu kan kita harus melihat itu situasinya. Oke, pertanyaan selanjutnya, bagaimana perasaanmu saat teman ingin membicarakan hal pribadi dengan kamu? Senang sih rasanya, karena mereka tuh mempercayakan kita gitu loh, apalagi kan hal pribadi. Jadi senang itu rasanya.
tapi kadang aku juga agak ragu juga gitu kan, agak ya yang penting aku kayak senang itulah bisa dapat dipercaya gitu. Oke, selanjutnya apa yang biasanya kamu rasakan sebelum bertemu teman atau ikut pertemuan kelompok kamu? Biasanya ya namanya juga pertemuan awal kan pasti adalah namanya deg-degan gitu kan. Aku sih deg-degan, takut kalau kayak langsung nimbrung gitu, kayak aku takut salah ngomong gitu. Oke, selanjutnya apakah kamu merasa nyaman tetap menjaga jarak dalam pertemanan? Aku sih kayak nyaman aja gitu, kayak ya ngerasa lah kalau aku tak nyaman. Oke, selanjutnya apakah kamu merasa gelisah saat harus berbicara di depan teman sebaya kamu? Kadang gelisah sih, soalnya kayak rasanya tegang gitu, tegang harus berbicara gitu. Oke, selanjutnya bagaimana perasaan kamu ketika teman-teman terlihat cuek atau nggak memperhatikan kamu sama sekali? Perasaan itu tuh aku tuh ngerasa kayak jadi kayak gak dianggap gitulah sama mereka. Terus aku jadi kepikiran sendiri. Oke, selanjutnya apakah kamu sering mikirin bagaimana teman menilai tingkah laku kamu? Lumayan sering sih, lumayan sering. Soalnya suka overthinking gitu. Oke, selanjutnya bagaimana kamu biasanya menghadapi rasa cemas saat berinteraksi sosial? Biasanya ya kalau untuk berinteraksi sosial itu, untuk menghadapi rasa cemas, rasa deg-degan itu kan biasanya aku tarik nafas gitu dulu, tarik nafas biar aku tuh kayak ngerasa nyaman, nggak deg-degan. Terus aku cobalah untuk senyum, untuk nyapa gitu kan. Nah, jalani pelan-pelan gitu. Oke, selanjutnya apakah kamu merasa sulit untuk membuka perasaan kamu kepada teman kamu? Lumayan sulit karena aku takut kalau cerita aku tuh kayak malah jadi bikin suasana itu jadi aneh. Oke, pertanyaan selanjutnya bagaimana biasanya kamu menanggapi teman yang ingin berbicara lebih personal? Aku dengerin, tapi aku sendiri agak hati-hati sih kalau membalas dengan cerita pribadi. Oke, selanjutnya itu apakah kamu cenderung menjaga jarak dengan teman yang dekat secara emosional? Iya, kadang aku juga jaga jarak karena takut terlalu terikat. Oke, selanjutnya bagaimana perasaanmu saat teman ingin membicarakan hal pribadi dengan kamu? Senang sih rasanya karena kita tuh dipercaya. Terus ada juga lah aku merasa gugup gitu dan takut untuk salah respon ke dia. Oke, selanjutnya apakah kamu merasa nyaman tetap menjaga jarak dalam pertemanan? Kadang aku nyaman, soalnya aku tuh kayak ngerasa lebih aman gitu kalau nggak dekat. Oke, selanjutnya
Pernahkah kamu merasa enggan menceritakan pengalaman pribadi kamu kepada teman kamu? Iya ya, aku sering. Soalnya kayak aku lebih suka menyimpan ke diri sendiri gitu. Oke, selanjutnya, apa yang membuat enggan berbagi masalah dengan teman sekelas kamu? Aku tuh takut dia nggak lebay, atau takut mereka nggak paham gitu dengan situasinya. Oke, selanjutnya, apakah kamu biasanya lebih memilih diam daripada bercerita pada teman kamu? Untuk itu sih aku lebih sering milih diam gitu ya. Soalnya kayak ya simpel aja gitu rasanya. Oke, selanjutnya, bagaimana reaksi teman ketika kamu menahan perasaan kamu? Ada yang bilang aku tuh kayak kelihatan pendiam. Ada juga yang bilang aku tuh nggak pendiam, tapi kebanyakan mereka bilang aku tuh kayak kelihatan pendiam gitu, dan mereka nggak sadar. Oke, selanjutnya, apakah kamu merasa membuka diri akan membuatmu rentan atau tidak aman? Iya, aku takut kalau orang lain tahu terlalu banyak tentangku. Oke, selanjutnya, apakah kamu lebih suka berbicara hal-hal ringan daripada hal pribadi dengan teman kamu? Nah, kalau itu sih aku lebih nyaman ngobrol dengan hal-hal ringan aja sih. Oke, selanjutnya, bagaimana perasaan kamu saat harus terlibat dalam diskusi mendalam tentang perasaan? Aku sih ya, kalau untuk terlibat dalam diskusi itu aku agak canggung dan nggak siap sebenarnya. Oke, selanjutnya, apakah kamu cenderung menghindar hubungan yang terlalu dekat dengan teman baru kamu? Ya, biasanya sih aku butuh waktu lama ya untuk buat benar-benar nyaman sama teman baru. Oke, selanjutnya, bagaimana cara kamu menjaga jarak dalam interaksi sosial sehari-hari? Kalau itu sih biasanya aku lebih banyak mendengarkan daripada cerita, terus dan nggak terlalu sering lah ikut obrolan yang terlalu personal gitu. Oke, selanjutnya, apakah kamu merasa nyaman dengan pertemanan yang bersifat formal atau permukaan saja? Iya ya, soalnya aku kayak merasa itu lebih aman gitu dan nggak terlalu berat secara emosional. Oke, selanjutnya, bagaimana perasaan kamu saat bertemu dengan teman baru kamu? Biasanya aku merasa agak gugup di awal, tapi setelah ngobrol sebentar jadi lebih santai. Oke, selanjutnya yaitu, apakah kamu mudah memulai percakapan atau kegiatan bersama teman-teman kamu? Lumayan mudah sih, terutama kan kalau suasananya tuh mendukung atau ada topik yang cocok gitu. Oke, selanjutnya, bagaimana biasanya kamu menjalin hubungan yang sehat dengan teman sebaya kamu? Ya aku coba jujur aja, terus aku nggak maksa dan selalu menjaga komunikasi lah biar tetap terjalin hubungan yang baik gitu. Oke, selanjutnya, apakah kamu merasa nyaman mengekspresikan pendapat di depan teman kamu? Ya aku sih merasa nyaman gitu, soalnya selama suasananya aman dan nggak ada
yang ngejas aku ngerasa nyaman. Oke, selanjutnya, bagaimana cara kamu membangun kedekatan dengan teman-teman kamu? Eh, Biasanya kalau aku sih lewat bicara, ngobrol yang ringan-ringan dulu, terus lama-lama barulah cerita yang lebih dalam. Oke, selanjutnya, apakah kamu merasa nyaman berbagi perasaan pribadi dengan teman dekat kamu? Iya, aku merasa nyaman kalau sama teman yang udah kayak aku tuh percaya banget lah sama dia. Oke, selanjutnya, hmm, bagaimana reaksi teman saat kamu menceritakan hal-hal penting tentang diri kamu? Biasanya mereka dengerin dan responnya positif. Oke, selanjutnya, apakah kamu merasa aman dan diterima saat teman ingin dekat secara emosional? Ya, aku merasa nyaman soalnya selama aku tahu mereka tulus dan ngagimi itu, aku ngerasa aman lah dengan mereka. Oke. Selanjutnya, bagaimana biasanya kamu mengekspresikan dukungan kepada teman kamu? Itu aku kayak mulai dari aku dengerin mereka, kasih saran kalau mereka minta, dan cobalah ada buat mereka. Oke, selanjutnya, apakah kamu merasa hubungan yang dekat penting dalam kehidupan kampus kamu? Kalau itu sih bagi aku penting banget ya, soalnya karena temen itu bisa jadi support system bagi kita. Terus, selanjutnya, bagaimana biasanya kamu merespon kritik dari teman kamu? Biasanya kalau aku sih coba terima dulu, masih kadang agak kepikiran, tapi jangan sampai tersinggung. Oke, selanjutnya, apakah kamu bisa berdiskusi dengan teman tanpa rasa cemas atau tersinggung? Bisa. Aku biasanya lebih nyantai gitu dan fokus ke topiknya, bukan ke perasaannya. Selanjutnya, bagaimana cara kamu menyelesaikan konflik dalam kelompok belajar? Apa ya? Kayak aku lebih suka ngobrol baik-baik, kayak cari jalan tengahnya gitu kan, kayak dan dengerin semua pendapat dari mereka. Oke, selanjutnya, apakah kamu bisa tetap tenang ketika teman berbeda pendapat dengan kamu? Bisa kok. Aku mikir wajar aja, tiap orang kan berbeda-beda pandangannya. Selanjutnya, bagaimana kamu menjaga hubungan tetap baik meski terjadinya perbedaan pendapat? Kalau dari aku ya, aku tetap menjaga komunikasi gitu. Kayak aku nggak bawa perasaan dan fokus ke kerjasama atau persahabatannya. Oke, selanjutnya, bagaimana perasaan kamu saat teman memberi kritik terhadap kamu? Jujur ya, awalnya suka nggak enak hati gitu sih, tapi ya setelah dipikir-pikir gitu, biasanya ya aku jadi bisa nerima lah gitu. Oke, selanjutnya, apakah kamu mudah merasa tersinggung atau kecewa saat teman menolak ide atau ajakan kamu? Gimana ya, kayak
kadang kadang iya, soalnya apalagi kan kalau aku tuh kayak udah ngerasa ide aku tuh udah yakin gitu, udah benar. Tapi eh, ya biasanya aku nggak nunjukin muka kecewa aku lah gitu kayak ke mereka. Oke, selanjutnya bagaimana cara kamu mengatasi rasa takut ditolak dalam pertemanan? Hmm, cara ngatasinya tuh kalau dari aku ya, aku tuh eh, nyoba positive thinking gitu, terus bilang juga ke diri sendiri kan kalau penolakan itu bukan karena mereka nggak suka sama aku gitu. Oke, pertanyaan selanjutnya, Hmm, apakah kamu sering memikirkan kritik teman secara berulang kali? Hmm, iyalah, ya sering banget nih kayak ingat, bahkan hal kecil aja bisa kepikiran lama. Oke, selanjutnya, bagaimana kamu bereaksi jika merasa diabaikan oleh teman sebaya kamu? Kayak apa ya, aku tuh suka mikir gitu loh, kayak aku tuh mikir kayak aku takutnya tuh kayak salah aku di mana gitu, kayak aku salah apa ya, kayak ya tapi biasanya aku diam dulu gitu sambil dalam melihat situasinya. Oke, selanjutnya, apa yang biasanya kamu rasakan sebelum presentasi di kelas atau diskusi berkelompok? Deg-degan sih awalnya, takut karena aku tuh takut salah ngomong, terus dan takut lah dilihatin semua orang. Oke, pertanyaan selanjutnya, apakah kamu khawatir teman menilai perilaku kamu secara negatif? Hmm, iya ya, aku khawatir gitu karena sering banget kepikiran hal itu, walaupun sebenarnya belum tentu juga sih mereka mikir gitu. Oke, selanjutnya, bagaimana cara kamu mengatasi rasa cemas saat teman menilai atau mengevaluasi tindakan kamu? Cara ngatasinya ya, ya aku aku tarik napas gitu kan, terus coba fokus ke tujuan dan bilang ke diri sendiri kalau semua orang juga pernah salah. Oke, selanjutnya, apakah kamu sering memikirkan kesalahan kecil yang mungkin terlihat oleh teman kamu? Nah, ya karena aku tuh suka overthinking dari hal besar maupun hal kecil, terus padahal teman-temanku biasanya nggak terlalu peduli juga sih. Oke, selanjutnya, bagaimana perasaan kamu ketika berada di tengah-tengah teman-teman baru atau lingkungan sosial yang baru? Perasaannya itu awalnya tuh aku kayak awalnya canggung, gugup gitu kan. Terus tapi kalau mereka ramah gitu kan, aku bisa lebih santai gitu setelah beberapa menit. Oke, selanjutnya itu pertanyaannya itu, apa yang biasanya kamu rasakan sebelum presentasi di kelas atau diskusi kelompok? Eh, Gimana ya? Aku rasakan itu ya agak gugup gitulah, gugup kan, namanya juga aku tuh kan suka gugup, cemas gitu. Oke, terus yang selanjutnya itu,
apakah kamu sering memikir kritik teman secara berulang kali gitu? Jujur sih sering sih, soalnya kayak gimana ya, kayak nggak bisa gitu lah sekali memikirkan itu, pasti harus berulang-ulang kali gitu. Oke. Selanjutnya nih, bagaimana nih perasaan kamu saat memberi kritik terhadap kamu? Maksudnya kayak mengkritik gimana gitu? Eh, rasanya tuh kayak mengkritik, ya gimana ya? Jujur kayak mengkritiknya tuh gimana apa gitu ya? Ya mengkritik hal-hal yang positif gitulah. Oke. Selanjutnya, bagaimana nih cara kamu mengatasi rasa takut ditolak dalam pertemanan kamu? Caranya tuh kayak aku cobalah untuk berpikir positif gitu kan, positive thinking, terus bilang ke diri sendiri gitu kalau penolakan itu bukan karena mereka nggak suka sama aku. Oke, selanjutnya nih, apakah kamu bisa berdiskusi dengan teman tanpa merasa cemas atau tersinggung gitu? Jujur iya sih, aku cemas gitu, kayak gugup karena kan aku tuh orangnya kayak lebih nyantai gitu lah, kayak nggak banyak nimbrung. Oke nih, selanjutnya nih, apa kamu bisa tetap tenang ketika pendapat kamu tuh berbeda dengan teman kamu? Kalau aku bisa aja gitu tetap tenang. Oke, selanjutnya nih, bagaimana nih biasanya kamu mengekspresikan dukungan kepada teman-teman kamu? Biasanya mengekspresikan tuh kayak ya kita jangan apalah melihat muka kita tuh muka-muka yang aura tuh kayak negatif gitu, kita kasihlah yang positive thinking lah pokoknya gitu ya. Oke, selanjutnya nih pertanyaannya, nih bagaimana nih caranya biasanya kamu menjalin hubungan yang sehat dengan teman sebaya kamu? Menjalin hubungan ya, simple aja sih, intinya tuh jangan terlalu inilah sama apa, kita juga harus tahu situasinya, kita juga harus tahu sifatnya gitu kan. Nah, jadi ya berteman aja lah sewajarnya, walaupun kita nggak dekat sama dia, jangan sampai bikin dia emosi gitu. Pertanyaan selanjutnya, apakah kamu merasa nyaman nih berbagi perasaan pribadi dengan teman dekat kamu? Jujur kadang aku nyaman gitu, kadang juga gak nyaman, soalnya ada juga hal-hal yang emang harus untuk inilah, nggak bisa dibicarakan ke orang lain, emang harus diri sendiri gitu, nggak bisa diomongin ke lain gitu. Oke, demikian wawancara yang telah kami lakukan. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Zaki atas kesediaan meluangkan waktu, memberi penjelasan, serta berbagi pengalaman dan pengetahuan yang sangat bermanfaat bagi kami.
Informasi yang telah disampaikan menjadi tambahan wawasan dan pembelajaran yang berharga. Kami menyadari bahwa dalam pelaksanaan wawancara ini masih terdapat kekurangan. Oleh karena itu, kami mohon maaf apabila terdapat kata-kata yang kurang berkenan. Semoga hasil wawancara ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca dan pihak yang membutuhkan akhir kata. Kami ucapkan terima kasih. Iya, sama-sama.